Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Bambang. Sebelumnya kami berterima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk berwawancara dengan kami. Perkenalkan, kami dari Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Saya sendiri Kana Sakai dan ini rekan saya, Rena Octavia. Hari ini kami membawa tema mengenai ancaman pelanggaran pajak terhadap krisis ekonomi di Indonesia. Mungkin sebelumnya Bapak bisa kenalan singkat. Oke, baik. Karena diminta perkenalan, jadi saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Wiono. Jadi jabatan sekarang adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Fluid. Ini merupakan jajaran kantor operasional pajak di wilayah Jakarta Utara. Jadi nanti di Jakarta itu ada wilayah-wilayah, ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Jakarta Barat juga ada. Nah gitu. Masing-masing wilayah ini nanti ada kantor pelayanan pajaknya. Nah, kebetulan yang di utara ini salah satunya adalah Jakarta Fluid. Nah, gitu. Rena dan Kana. Pertanyaan pertamanya, menurut Bapak seberapa penting pendapatan pajak bagi sebuah negara? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi negara yang bagus itu hidup dari pajak dimanapun, termasuk di Amerika, di negara-negara maju, itu malah mereka tarif pajaknya 40%. Bayangkan kalau dapat 1.000, 40%-nya buat pajak. Nah, di Indonesia enggak dipertingkat, sekarang malah cuma 22%. Nah, gimana kontribusi pajak untuk APBN, anggaran pendapatan belanja negara? Itu kan tiap tahun harus ada. Nah, saya ngomong tahun depan itu 1.718 triliun. Gimana peranan pajak nih terhadap APBN, terhadap anggaran belanja negara? Itu 75% sampai 80% dari pajak. Bayangkan, dulu 20 tahun yang lalu bukan dari pajak. Dari apa? Minyak. Dulu kita negara itu kaya, ngambil minyak dijual, makanya kita masuk dalam anggota negara OKI, pengekspor minyak dulu. Sekarang minyaknya udah habis. Karena minyaknya habis, baru warga negara harus bayar pajak. Dulu pajak cuma 30%, sekarang 75 sampai 80%. Gitu porsinya. Berarti anggaran belanja kita sangat bergantung pada pajak. Sekarang sumber daya alam yang besar apa lagi? Nikel. Pinter nih. Terus satu lagi, batu bara. Apa kita akan ada terus? Enggak, akan ada habisnya pasti. Betul, makanya harus di manage dengan baik. Oke, apa lagi? Baik, tadi udah dijelasin tentang pentingnya pendapatan pajak bagi negara. Selanjutnya mungkin mengenai pelanggaran pajak, Pak. Nah, kan pelanggaran pajak kan ada seperti penggelapan pajak, terus ada juga penghindaran pajak. Itu kan udah pasti menghambat pemasukan pajak ke negara. Nah, kalau pemasukannya ini terganggu kan berarti pasti mengganggu perekonomian negara juga. Pendapatan negara berkurang, berkurang dan terganggu ke ekonomi. Berarti ini pelanggaran pajak ini tuh bisa disebut sebagai ancaman non tradisional. Kalau ancaman sebagai pendapatan negara, iya, yang namanya negara harusnya mendapat penerimaan, misalnya dari tambang, dari pajak karyawan, tidak dari yang lain, kemudian tidak disetorkan secara proper, ya ini pasti negara akan kekurangan atau terganggu penghasilannya, harus dijaga. Itulah tugas kantor pajak. Nah, negara itu dalam anggaran dan belanjanya itu kan tadi dalam APBN, bahwa nanti tahun depan itu akan belanja ini, membangun jalan ini, membangun jembatan ini dan seterusnya.
kemudian untuk kesehatan begini, semua udah di pos-posnya ada kan? Udah di planning lah ya. Iya, dengan harapan pajaknya masuk. Hmm. Sekarang pajaknya nggak masuk nih, berarti keganggu kan? Tadi kenapa kok pendapatan nggak masuk? Balik lagi, di dunia ini nggak ada orang yang suka bayar pajak, betul kan? Dan tadi nggak sama, karena juga kan, ngapain bayar pajak? Padahal udah bayar pajak. Padahal udah bayar pajak. Nah, nggak sadar kan? Nah, karena kecil. Nah, itu yang perlu di edukasi. Tadi yang Bapak udah jelasin nih, pajak berpengaruh sekali kan terhadap ekonomi negara. Contoh ancaman terhadap negara dan masyarakat dari pajak itu seperti apa, Pak? Penerimaan semuanya salah satunya dari pajak, kemudian dari royalti, dari macam-macam lah, jual apa namanya, minyak dan seterusnya. Itu kan dari income-nya. Belanjanya tadi untuk pendidikan, untuk bayar ke negeri, termasuk bayar saya itu kan bayar negeri itu bayar. Jadi kemudian bayar-bayar yang lain semuanya itu kan udah ada pos belanjanya. Nah kalau ini terganggu, berarti pos untuk yang pengeluarannya juga terganggu. Jadi nanti mana dulu yang nggak boleh atau bisa ditunda. Anggap deh, misalnya oh ini penerimaan pajaknya jauh menurun. Nah padahal di sini udah harus bayar gaji pegawai negeri, harus bangun jalan, harus bangun jembatan. Kan pemerintah jadi mikir, wah ini kalau duitnya cuma segini, apa dulu yang dibayar ya? Bayar pegawai dulu atau bangun jembatan dulu? Nah gitu, itu diatur di Kementerian Keuangan ini. Oh beda. Kalau orang kan perlu hidup, harus duluan kasih untuk gaji dan seterusnya. Jembatan nanti dulu deh, jalan nanti dulu deh. Nah gitu, itu diaturnya di situ. Baru-baru ini tuh ada kabar perusahaan alat komunikasi yang dia ngerugiin negara sebesar 262 miliar. Ya, nah menurut Bapak kenapa pelanggaran pajak oleh individu ataupun perusahaan itu masih marak terjadi? Orang nggak rela bayar pajak, macam-macam itu, misalnya pajak kesempatan, oh gitu kan. Yang padahal kalau di Bank Napi itu ada kesempatan, dia jadi jahat kan gitu. Ini sama. Kadang orang ada kesempatan untuk dia switch atau selewengkan dana itu, dia selewengkan sehingga dia nggak usah bayar pajak dulu gitu. Nah ada yang menunda lah, tapi dia mau bayar tapi udah tunda karena ada kepentingan lain gitu, ada yang kayak gitu. Tapi yang tadi sama sekali dan membuat bukti-bukti palsu dan seterusnya. Iya, laporan palsu itu tetap aja ada, dan itu tidak hanya di level korporasi perusahaan tadi, banyak juga orang pribadi. Nah itu ada ketentuan-ketentuannya, oh dia harus bayar ini, bayar pasal ini dan seterusnya. Kalau dia enggak, ya dilakukan namanya penegakan hukum. Penegakan hukum macam-macam, dari yang ringan itu apa? Tegur, dikasih teguran, dikasih himbauan. Gak mempan, periksa. Gak mempan, disidik. Gak mempan lagi, penjara. Gitu. Selanjutnya Pak, apakah udah ada kebijakan untuk menanggulangi dari hal tersebut? Ya, makanya gini, di Dijen Pajak itu ada namanya kehumasan. Ya, kehumasan ini masuk ke level-level, semua level. Dari yang level itu edukasi, tadi yang di SD, SMP, SMA, itu edukasi. Diberikan, begitu diberikan, harapannya apa? Meskipun masih kecil, ngerti pajak, oh harus bayar pajak, kan gitu. Jadi dari kecil itu mentalnya sudah disiapkan untuk tidak ngemplang. Ya kan ujung-ujung di gede, pasti susah. Ini ngajarin kayak gini bayar pajak pasti susah kan? Iya kan, kita pas kecil kita nggak tahu apa. Nah iya gitu, begitu. Apa sih enggak? Pajak gitu kan. Uang Kita makan jajan gue bayar malah pajak. ini kan gitu. Padahal kalau beli sampo, beli ini udah bayar pajak. Kan. Nah itu dikenalkan dari kecil. Kemudian di level berikutnya udah gede, udah punya penghasilan.
Nah itu diedukasi dengan mengenalkan kewajiban. Kalau tadi mungkin yang kecil, pajak itu apa sih? Secara umum lah gitu. Ini loh jembatan, ini loh jalan, ini dibangun dari pajak nih, nah, gitu. Udah tertanam, berikutnya udah gede, baru, nah Anda udah dapat penghasilan nih, bayarnya sekian. Nah itu udah lebih advance untuk memberikan penetrasi, untuk memberikan pengertian, oh ini loh yang harus dibayar pajaknya gitu. Lebih gede lagi, lebih udah jadi pengusaha nih, mau gede punya usaha dan seterusnya. Nah di edukasi lagi harus bayarnya lebih besar lagi, tidak di level individu tapi di level corporate, itu lebih besar lagi. Ada PPN-nya, ada pasal 25 ya, macam-macam ya, itu jauh lebih besar lagi. Nah tadi yang perusahaan apa tadi? Alat komunikasi. Nah telekomunikasi itu macam-macam, dia bisa menyelewengkan yang mana dulu nih, kan macam-macam. Jadi kalau misalnya di pasal 25 ya mungkin dia besar-besarkan biaya. Kan pajak itu dibayarkan atas keuntungan. Jadi kalau rugi, dia nggak bayar pajak. Nggak ada rugi, perusahaan rugi bayar pajak, nggak ada. Yang ada adalah untungnya dipajaki. Kan gitu. Kalau kita pengen makan telur, misalnya dapat telur, masa ayamnya dibunuh, dipotong terus untuk dapat telurnya? Kan enggak. Kita tanam, kita kasih makan terus ayamnya, nah telurnya kita ambil, kan gitu. Sama pajak juga gitu, banyak dikasih insentif, kemudahan, kemudian pengusaha itu berusaha dengan baik, hasilnya apa? Perusahaannya berkembang, usahanya, bisnisnya berkembang, kemudian dapat keuntungan yang dipajak gitu. Pertanyaannya Pak, pesan nih Pak terhadap mahasiswa kita nih Pak. Pesan-pesan. Iya, pesan-pesan. Nah tadi ini kan mestinya tahu toh, tadi levelnya ini udah bukan elementary, bukan SD dan SMP, kan udah di level mahasiswa yang mestinya lebih kritis. Nah lebih kritis tentunya ada harapan mengkritisi kebijakan pemerintah. Oh jangan pajakin dong, oh itu kegedean dong, tapi dengan data. Jangan main poster, wah saya nggak setuju pajak di sana. Ada data gitu Pak. Pakai data. Jadi kalau pas nggak setuju, loh boleh. Kenapa nggak setuju? Apa hitungan Anda? Ini kan kebanyakan enggak. Saya nggak setuju ini, saya nggak setuju. Oh di jalan-jalan banyak. Ditanyain, Anda mau protes apa sih? Nggak tahu pokoknya. Permasalahan Ikut utamanya dong. mereka nggak tahu. Gitu. Kan lucu ini. Iya, lucu. Anu loh. Kaum muda loh, ke depan Masalah. itu kalian yang pegang negara ini, jadi harus kritis kayak gitu. Oke, saya nggak setuju kebijakan ini, data saya gini nih Pak, ini harusnya nggak begini. Oke, fine. Nanti diolah kantor pusat, kemudian dirumuskan kalau memang harus dibenahi kebijakannya. Misalnya, ketinggian nih tarifnya ini, datanya apa? Gitu. Jadi harus pakai data dan alasan yang logis kenapa gitu. Karena enggak banyak mengatasnamakan mahasiswa, jaketnya mahasiswa, ditanya nggak tahu pokoknya gimana. Jangan dibiasakan begitu. Jadi harus pakai data, dari data itu ngomong perkara datanya salah, terus ngomong salah juga kan nggak apa-apa, tapi pakemnya udah betul berdasarkan data, jangan baperan. Nah mahasiswa baperan repot nih kan gitu. Kadang saya nggak setuju, pernah tuh Bu Menteri di challenge, nggak setuju gini. Oke, kalau nggak setuju apa? Nggak ngerti juga, karena tidak menyiapkan data. Jangan masukan yang dia terima salah informasinya. Hoax Pak. Nah udah gitu baperan lagi, langsung terangannya udah boleh, jangan gitu. Jadi gunakan kekuatan mahasiswa dalam hal kritisnya. Itu harus kritis. Jadi mengkritisi kebijakan boleh, tapi harus dengan data. Itu lebih bagus. Jadi bukan berarti membungkam
aspirasi enggak, tapi menyalurkan dengan cara yang benar. Jadi masukan ya Pak. Iya, boleh. Kita sangat welcome itu. Gitu ya mahasiswa ya. Iya, Pak. Sayang ini. Baik Pak, terima kasih atas pesannya, waktu dan pesannya. Sama-sama. Ya, video ini dapat bermanfaat untuk yang menonton dan semuanya Dan akan ini sadar. pesan saya ini boleh dikit ya, teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalnya pengen ada yang tahu lebih banyak lagi terkait dengan pajak, kemudian buat apa sih uang-uang pajak itu, kemudian apa yang perlu dihindari dan harus dipatuhi, silakan datang ke kami. Gak hanya di kantor pajak Pluit, bisa di tempat yang lain. Nanti diberikan penjelasan, diberikan gambaran seperti apa situasi di negara kita, karena kita harus kuat di sisi pajak. Jadi kalau di pajak ada istilah pajak kuat, Indonesia maju. Coba itu ya, ayo. Gini, di DJP itu Direktorat Jenderal Pajak. Kalau saya ngomong DJP, Pajak Kuat Indonesia Maju, gitu ya. DJP Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.